itu cuman monoton, cuman apa ya? Ya kalau pesantren identiknya dengan santri, tapi santrinya tuh nggak ada mas. Santrinya tuh nggak ada mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat kanca Kang Flibur dimanapun kanca berada. Pada kesempatan hari ini saya bersama salah satu warga ingin bertanya-tanya atau berbincang-bincang sekilas sedikit tentang asal usul cerita tentang yang disebut pondok pesantren ini sampai tertutup seperti apa. Oke, kita langsung ke si Bapak. Kita coba tanya-tanya. Pak, namanya siapa Pak? Om Pendi. Om Pendi. Boleh diceritain sedikit Pak tentang cerita seperti apa sampai terjadi penutupan? Ini kan pondok pesantren ya, namanya kan pondok pesantren Al-Makhloh yang identik dengan para santri itu berdiri sekitar tahun 2007. Nah 2007 itu benar-benar monotonnya maksudnya selama 2007 sampai penutupan, sampai di demo masyarakat di sini tahun 2014. Nah dari tahun 2007 ke 2014 itu cuman monoton, apa ya? Ya kalau pesantren identiknya dengan santri, tapi santrinya tuh nggak ada mas. Sampai para jamaahnya kalau kesah ke masyarakat, ke tokoh agama, karena mungkin para jamaahnya kecewa dengan manajemen di pondok pesantren ini nih. Banyak keluh kesahnya ditanggapin sama para ulama, sama ketua MUI Desa Klayan. Nah, setelah itu ditindaklanjuti mencari tahu MUI itu mencari tahu kegiatannya apa. Setelah ditelusuri memang benar ada kejanggalan di pondok pesantren ini. Cuman manfaatin nama pondoknya aja, pondok pesantrennya aja. Tapi tujuannya mencari dana dan donatur. Gitu mas. Lalu tanggapan dari MUI sebelum menindaklanjuti sidang sampai berlanjut sidang ya Pak? Ya. Sampai berlanjut sidang. Sebelumnya ada laporan dari apakah dari warga atau dari mantan santri yang boleh dibilang mantan santrinya, apakah ada laporan-laporan yang lain gitu Pak? Kalau yang pertama dari warga, mungkin di sini kan ada masjid kan kalau mengadakan sholat Jumat kan untuk semua umat Islam juga boleh ya, dimana itu saja dilarang iya itu muslim di sini dilarang masuk, kamu harus izin dulu sedangkan mau sholat Jumat. Tuh laporan pertama dari warga. Terus yang kedua dari para jamaah tuh mungkin yang nggak puas, yang dengar sih cara baiatnya yang kurang senonoh, dari jamaah ke ketuanya tuh kurang senonoh, jadi dilaporkan itu ormas Islam di Desa Klayan itu mas. Nah terusnya dari ormas Islam itu juga kan mungkin ngerti lah tentang agama, caranya begini kan salah, ya, terjadilah rame di sini bahkan di demo itu mas. Nah kemudian ada cerita sedikit Pak dari kalau boleh tahu boleh diceritakan sedikit tentang cara membaiatnya seperti apa, ada isu atau cerita dari mereka santriwati itu? Nah dari mantan jamaahnya sendiri ceritanya itu kan
di sini jamaah kan keluarga mas ya, satu keluarga, suami istri. Jadi isunya ya pokoknya nggak senonoh lah, nggak etis lah di depan suaminya, itu nggak etis di keluarnya. Berarti semacam pelecehan seksual gitu. Betul, semacam pelecehan lah, pokoknya nggak senonoh. Terus ditindaklanjuti sama ormas Islam, para ulama. Ini mas, bangunan ini nggak meliputi sini aja mas, ini kisaran 3 hektar. Yang di depan juga ada 1 hektar. Ini yang ini aja, yang bangunan ini berapa hektar pak? Kisaran 3 hektar. Satu lokasi ini? Iya, 3 hektar. Luas sampai ke sana kan? Sampai kebunnya sendiri di luar pagar? Sampai ke depan. Di luar pagar itu kebunnya mereka juga? Nah kalau yang itu berbatasan, itu berbatas bukan. Nah tapi kalau yang di depan itu kebunnya sama yang di samping sana, kisaran 3 lahan lah. Sini punya pondok sini juga. Oke. Nama pesantrennya dulu pak, waktu masih aktif namanya apa? Nama pondok pesantrennya Al-Maghfurullah. Al-Maghfurullah. Iya. Oke, ini udah hampir berapa tahun pak kira-kira? Dari tahun 2007 itu aktif. Mulai pembangunan 2007. Bahkan yang memperdayakannya para jamaahnya sendiri mas. Itu pekerjanya? Iya, tanpa dibayar. Pokoknya gotong royong mas. Itu gotong royong para jamaah, hasil yang dari kerjaan dari rumahnya dibawa ke sini ya tanpa apresiasi sama sekali dari pimpinan pondoknya. Nah, itu tadi sebentar. Oke, tadi itu dari awal pembangunan 2007. Mulai ada penggugatan dari warga itu tahun berapa Pak? Gugatan dari warga itu mana ya? Itu masukan kan dari para ulama juga mencari tahu dulu kebenarannya, apakah benar tak enggak. Para mantan jamaahnya ya mencari kebenarannya. Nah sekiranya sudah valid, sudah benar ini menyimpang. Nah kisaran berapa ya, 6 bulan lah, setahun sampai 6 bulan sampai setahun lah. Nah ditindaklanjuti warga dengan paling durasinya kisaran 3 hari bahwa pesantren ini menyimpang. Itu warga dengan sendirinya, karena di sini kan muslim semua mas, di desa lain mayoritas muslim. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2014. 2014 berarti kurang lebih ke sini 6 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun, kurang lebih 7 tahun. Nah, waktu kejadian mungkin protes dari warga Pak ya? Mungkin protes dari warga tentang tempat ini, tentang pesantren ini atau apalah namanya gitu. Apakah mungkin Bapak ikut terlibat protes atau gimana gitu? Ya, kita sebagai masyarakat sini, sebagai muslim ya di sini mas, kalau ada yang tidak benar tentang agama, ya ikut protes, ikut andil. Iya betul, kita sebagai umat muslim, kalau ada yang ajaran yang nggak benar kan, ya dengan sendirinya ikut mas. Yang penting udah jelas dari MUI ini memang sudah difatwa seperti ini gitu Pak ya. Nah itu kan sampai sidang segala ya Pak? Iya betul. Oke, sampai sidang. Apakah Bapak ikut sidang juga sebagai saksi kah atau apakah gitu? Saya ngikut mas. Ikut. Nah kalau yang saksi itu para jemaah. Para jemaahnya. Ya, yang lebih akurat kan. Kalau saya kan sebagai warga di sini mungkin kesaksiannya belum kuat. Jadi dari para jemaahnya dengan ormas Islam. Berarti Bapak ikut kalau menjaga jalan, ikut hadir, ya, ikut hadir lalu iya. Ikut menjaga jalannya persidangan mungkin ya. Cuman kita belum dapat videonya tentang jalan persidangannya, tapi mudah-mudahan kita nanti dapat info atau dapat video ya potongan kecil nggak apa-apa
tentang masa persidangannya nanti bisa kita upload gitu. Oke. Kita masih bincang-bincang sama Pak Pendi. Kita mau sekitar keliling-keliling sama Pak Pendi kalau beliau memungkinkan ada waktu. Karena semalam saya sudah explore Kanca. Kita semalam sudah explore dan kita mendapatkan satu interaksi menarik di sekitaran sini. Nah, sekarang mumpung ada warga sekitar yang lebih tahu lebih jelas tentang lokasi ini, saya ingin tahu lebih detail seperti apa sih interaksi yang saya dapatkan semalam itu. Apakah benar di lokasi-lokasi ini atau yang saya dapat interaksi di situ sering ada atau sering terdapat interaksi atau apapun dari makhluk gaib. Oke. Nah, sekarang teman-teman boleh ikuti perjalanan saya bersama Pak Pendi kalau Pak Pendi berkenan. Ayo, siap ya.